Oke, jumpa kembali dengan saya, April Tanwek di Mister Crack. Saat ini saya akan bagikan sebuah aplikasi ya, yaitu aplikasi Bank Soal, di mana ini berfungsi agar supaya teman-teman tidak perlu membuat secara manual soal-soal yang menjadi tanggung jawab kita ketika akan melakukan ulangan harian, PTS maupun ujian sekolah ya. Jadi, fungsi dari aplikasi Bank Soal ini adalah supaya teman-teman bisa mengambil soal secara acak ya, tanpa ribet, tanpa bersusah payah. Jadi aplikasi ini akan langsung menyeleksi soal secara acak, jadi soalnya tidak akan sama. Misalnya teman-teman mengambil soal untuk beberapa kelas ya, teman-teman tidak perlu ragu tuh soal itu akan sama, tetapi teman-teman untuk merubahnya teman-teman tinggal merefresh ya, merefresh aplikasi ini, maka otomatis soalnya akan berubah. Kemudian berikutnya, teman-teman tidak hanya akan mendapatkan soal ya, tapi teman-teman juga akan mendapatkan kisi-kisi yang jadi secara otomatis dan kunci jawaban. Nah, untuk petunjuk penggunaan teman-teman bisa lihat di sini ya. Tapi saya jelaskan di sini agar supaya lebih mudah dipahami. Kemudian teman-teman perlu memperhatikan langkah-langkahnya agar supaya tidak salah dalam uh, menggunakan aplikasi ini. Dan password dari RAR ya, saya akan tampilkan di sepanjang video. Jadi teman-teman harap mengikuti video ini sampai selesai agar supaya passwordnya teman-teman bisa dapat. Maksud saya agar supaya meminimalisir pertanyaan ya tentang aplikasi ini. Oke, kita mulai dari home ya. Nah, di sini isikan sesuai dengan keadaan sekolah teman-teman. Untuk kurikulum, teman-teman bisa rubah sesuai dengan kebutuhan. Ini akan tampil di kisi-kisi nanti perubahannya. Kemudian kelas, seterusnya alokasi waktu, kemudian di sini jumlah soal. Nah, jumlah soal ini di sini teman-teman isikan dengan jumlah keseluruhan. Misalnya pilihan ganda itu ada 35. Otomatis esainya itu ada 5 nomor saja. Atau misalnya teman-teman tidak membuat pilihan ganda ya. Jadi teman-teman di sini buat saja misalnya 15 nomor, kemudian di sini kosongkan ya. Misalnya tidak ada pilihan ganda. Kenapa di sini 15? Karena untuk esai di sini maksimalnya 15 nomor ya. Atau misalnya 15 nomor kemudian PG-nya 10 nomor, jadi esainya tinggal 5 ya, sesuaikan. Jadi esai ini teman-teman tidak bisa ganti ya. Ini jangan diisi berubah secara otomatis. Oke, setelah itu yang paling penting ini adalah jenis ulangannya. Nah, teman-teman di sini misalnya saya ambil jadi pas ya, penilaian akhir semester. Nah, kemudian nama kepala sekolah, NIP kepala sekolah, kemudian guru mata pelajaran dan NIP guru mata pelajaran. Setelah itu kita pindah ke input pilihan ganda. Nah, ini yang kita bekerja ekstranya di sini saja ya. Input PG dan input esainya. Setelah semua ini terisi, teman-teman tidak perlu bekerja lagi dengan ribet ya. Teman-teman tinggal hanya memperbaharui soal jika teman-teman merasa ada soal yang perlu diganti. Teman-teman isikan soal sesuai format seperti ini ya. Nah, caranya agar supaya A, B, C ini berurutan dalam satu kolom, teman-teman bisa taruhkan kursor misalnya di bagian ujung seperti ini, kemudian teman-teman tekan Alt dan Enter. Nah, otomatis dia kursornya berpindah ke bawah ya. Teman-teman bisa lihat seperti itu ya. Nah, setelah teman-teman isikan soalnya, kunci jawaban, kemudian KD-nya, ini masuk nanti di kisi-kisi soal. Masukkan materi pokoknya apa, ya. Kemudian gerak dominannya apa, indikator soalnya apa. Di sini saya hanya tuliskan gerak dominan.
Kemudian ada level kognitifnya. Level kognitif itu ada 3 di sini levelnya. Jadi teman-teman bisa pilih ada level 1, level 2, dan level 3. Kemudian kriteria ini nanti terakhir setelah semua soal ini selesai teman-teman input, teman-teman tinggal rubah di sini. Pilih soal mana yang akan KD mana yang masuk dalam PAT ya. Jadi semua soal di dalam KD tersebut teman-teman rubah di sini jadi PAT. Nanti akan diambil secara acak. Mau berapapun itu, misalnya materi KD untuk memahami gerak spesifik dalam permainan bola besar itu misalnya ada 10 soal. Teman-teman ambil saya semua ya. Misalnya sini teman-teman di sini misalnya jadi pas tadi ya. Teman-teman ganti pas. Nah, terus teman-teman tarik ke bawah. Misalnya bola besar itu masuk pas semua, kemudian bola kecil itu masuk juga ya. Sini masih bola besar. Jadi sebanyak apapun itu teman-teman masukkan saja. Yang pasti soal tersebut sudah KD tersebut teman-teman sudah pernah berikan kepada siswa. Nah, jika memang misalnya bola kecil teman-teman belum sempat memberikan, teman-teman pindah ke materi lain yang teman-teman sudah berikan. Misalnya jadi ke atletik langsung ya. Jadi kita cari atletik, ini lari ya. Misalnya ini atletik masuk di materi pas. Jadi teman-teman soal pas, teman-teman tarik sampai materi atletik itu habis ya. Anggap saya sudah selesai seperti ini. Nah, jadi teman-teman pilih KD yang sudah teman-teman berikan ya pada saat itu. Jadi teman-teman ganti semua kriterianya sesuai dengan yang ada di home tadi. Ya, seperti yang ada di sini. Begitu juga dengan input essay. Misalnya ini saya sudah berikan semua, berarti saya ganti saja semua di sini jadi pas. Misalnya ya, ini saya sudah berikan semua, jadi saya ganti semua jadi pas misalnya. Ya, sampai di sini misalnya. Nah, setelah ini selesai, teman-teman ke validasi PG. Nah, teman-teman lihat di sini masih PTS ganjil ya. Kemudian teman-teman klik validasi tes PG. Nah, berubah jadi pas. Setelah itu pindah lagi di validasi esai. Ganti lagi. Klik validasi jenis tes. Berubah jadi pas lagi. Nah, sekarang kita ke soal dulu ya. Setelah itu selesai, teman-teman ke soal. Teman-teman validasi nomor PG dulu ya. Tadi nomornya teman-teman bisa lihat ada untuk esai itu pilihan ganda 10 saja, kemudian esainya ada 5. Nah, kalau teman-teman lihat di sini pilihan gandanya itu masih 35 dengan 5 ya. Oke, sekarang kita validasi nomor PG dulu. Nah, jadi 10. Kemudian validasi nomor esai juga. Nah, teman-teman lihat di sini, lihat spasinya masih panjang sekali ya. Nah, setelah seperti ini, teman-teman jangan lupa validasi row untuk menyembunyikan row yang tidak terisi. Nah, sekarang sudah jadi seperti ini ya. Kalau teman-teman cetak, hasilnya akan tampak seperti ini. Ya, oke. Seperti itu. Kemudian teman-teman ke kisi-kisi. Jangan dulu cetak ya. Ingat ya teman-teman, setelah ini teman-teman jangan dulu cetak. Kalau baru dari soal, teman-teman ke kisi-kisi dulu, langsung ke validasi row. Nah, ini akan menyesuaikan jumlah soal yang ada ya. Ini kisi-kisinya tadi ya. Indikatornya tadi pendek, misalnya tadi indikator input PG ya. Indikator soal gerak dominan. Jadi kita lihat dulu kisi-kisi dia ambil soal mana. Soal nomor 1 itu prinsip lari cepat, yaitu berlari pada ya. Jadi kisi-kisinya itu disajikan narasi tentang prinsip dasar pada lari jarak pendek. Peserta didik mampu menunjukkan prinsip dasar yang tersaji pada narasi tersebut. Jadi ini masuk materi lari jarak pendek ya.
Kemudian level kognitifnya juga diambil, keterangannya ini kosong ya karena memang tidak diisi. Kemudian setelah teman-teman validasi raw ya, teman-teman ke kunci jawaban. Nah, kunci jawaban ini sama, teman-teman validasi raw saja. Nah, untuk menyamakan kunci jawaban, kisi-kisi dan soal. Setelah seperti ini ya, teman-teman langsung bisa cetak dari soal ya. Nah, ini berubah soalnya karena tadi kita ada validasi di kunci jawaban. Jadi setelah teman-teman selesai soal, validasi semuanya, raw, validasi nomor PG dan nomor SI, kemudian validasi raw, teman-teman ke kisi-kisi, kemudian validasi raw, kemudian teman-teman ke kunci jawaban dan validasi raw, teman-teman bisa langsung cetak tab ya. Tetapi untuk menghindari kesalahan, saya sarankan setelah teman-teman selesai semuanya, teman-teman bisa ke file, kemudian save as ya, save as. Misalnya teman-teman pilih tempatnya di sini, ganti tambah folder misalnya jadi PAT, teman-teman ganti di sini jadi cari yang PDF ya. Nah, PDF ini. Kemudian teman-teman save ya. Begitu juga dengan kisi-kisinya seperti itu. Kemudian langsung ke kunci jawaban. Agar supaya ini tidak berubah ya. Soalnya tidak berubah sehingga berbeda dengan kisi-kisi dan juga kunci jawaban. Karena ketika teman-teman salah klik ya, otomatis akan merefresh ya. Ketika teman-teman klik di sini misalnya validasi raw, ini akan berubah dan soal pun ikut berubah ya. Oke, seperti itu ya. Itu cara kerjanya ya. Oke, saya ulangi. Jadi teman-teman ke soal dulu, kemudian validasi PG, validasi nomor esai, kemudian validasi raw. Setelah itu ke kisi-kisi, kemudian validasi raw, ke kunci jawaban dan validasi raw ya. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk cara kerja kisi-kisi ya, bisa input esai. Misalnya ini kita cari ya soal yang nomor 1. Soal nomor 1 ini, berikut ini adalah gerakan lari jarak pendek kecuali. Nah, kita cari soal ini dulu di input esai. Berikut ini adalah gerakan lari jarak pendek. Ya, ini soalnya ya. Berikut ini adalah gerakan lari jarak pendek kecuali. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, indikator soalnya adalah teknik gerak spesifik. Teman-teman bisa rubah ini sesuai dengan keinginan teman-teman. Ya. Tapi saya jelaskan sedikit agar supaya teman-teman paham kenapa di sini saya tulisnya pendek tetapi di kisi-kisinya jadi panjang ya. Nah, kita lihat di kisi-kisi. Nah, indikator soalnya jadi seperti ini. Disajikan narasi tentang teknik gerak spesifik. Jadi teknik gerak spesifik masuk di sini ya. Pada lari jarak pendek, peserta didik mampu menunjukkan teknik gerak spesifik yang tersaji pada narasi tersebut. Nah, ini teman-teman tinggal sesuaikan kata-katanya ya. Tinggal sesuaikan dengan indikator soalnya yang ada di input PG atau di input saya. Oke. Saya rasa itu. Jika masih ada yang kurang dipahami, silakan bertanya. Maaf jika penyampaiannya kurang jelas. Saya cukupkan di sini. Semoga aplikasi ini bisa membantu teman-teman dalam melakukan pekerjaan sebagai tanggung jawab sebagai seorang guru ya, memudahkan teman-teman dalam membuat soal atau asesmen kepada anak-anak didik Bapak Ibu. Terima kasih, jumpa lagi di tutorial selanjutnya.